Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 ini materinya adalah usaha oleh gaya gravitasi. Nah, indikator soalnya adalah diketahui sebuah kelapa yang jatuh dari ketinggian tertentu, kemudian siswa diminta menentukan besarnya usaha oleh gaya gravitasi, oleh gaya gravitasi. Nah, jadi untuk kasus benda yang jatuh, misalnya suatu benda jatuh pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi, kita anggap misalnya ketinggiannya H, maka yang menyebabkan benda ini terjatuh pastinya adalah gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Nah, berarti besarnya usaha sama dengan gaya yang menyebabkan benda itu terjatuh dikali perpindahannya. Nah, jadi apabila sebuah benda jatuh dari ketinggian tertentu, otomatis perpindahannya sama dengan ketinggian benda tersebut dari permukaan tanah, maka S di sini sama dengan H. Nah, gaya yang menyebabkan dia jatuh itu sama dengan gaya berat, berarti M dikali G dikali H. Nah, berarti W sama dengan MGH. Nah, MGH ini juga sama dengan energi potensial. Nah, berarti apabila suatu benda berada pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi, maka usaha yang dibutuhkan agar benda tersebut sampai ke tanah oleh gaya gravitasi sama dengan besarnya energi potensial dari benda tersebut. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita ingin menentukan benda itu tidak jatuh sampai ke permukaan tanah, misalnya hanya sampai ke ketinggian H1 dari permukaan bumi. Sementara kelapa ini misalnya kita anggap berada pada ketinggian H2 dari permukaan bumi. Berarti usahanya sama dengan jarak perpindahannya berarti sama dengan ketinggian H2 dikurang H1. Berarti ini adalah perpindahannya. Nah, berarti MG H2 dikurang H1. Nah, MG delta H. W sama dengan MG delta H. Ini juga sama dengan W delta EP atau perubahan energi potensial. Energi potensial. Jadi ingat saja untuk benda yang bergerak, yang jatuh itu usaha sama dengan perubahan energi potensial. Karena kenapa? Karena bendanya jatuh itu disebabkan oleh gaya gravitasi.